ibadah raya di tempat ini. Waktunya Tuhan memberkati kami lewat firman. Firman yang menghidupkan, firman yang menguatkan, firman yang menyembuhkan, firman yang melepaskan kami dari segala belenggu dosa, dari segala kuasa dunia. Biarlah kami semua akan konsentrasi untuk menerima roti yang turun dari surga, yang menguatkan, menguduskan, bahkan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu. Semua kita yang siap diberkati firman Tuhan berkata, amin. Silahkan duduk. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Setelah hitungan yang ketiga, mari kita bersama-sama membaca 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjangmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini firman Tuhan berbicara tentang doa yang mengubah keputusan Tuhan. Jika kita melihat dari tema ini, maka hanya ada dua kata penting yang ingin kita dalami pada kesempatan ini, yaitu tentang doa dan keputusan. Doa dan keputusan. Tetapi saya ingin membawa kita lebih awal kepada pengertian tentang apa itu keputusan. Keputusan itu, Bapak Ibu Saudaraku, biasanya kalau makin tinggi jabatan seseorang, makin tinggi kedudukannya, biasanya keputusannya itu makin kuat, makin bobot putusan itu makin besar. Saya ingin memberi contoh. Keputusan seorang RT tentu berbeda dengan keputusan seorang lurah. Sehingga keputusan lurah tidak bisa dianulir oleh seorang RT.
Demikian berjenjang, keputusan camat lebih kuat dari keputusan lurah. Keputusan bupati atau wali kota lebih kuat dari keputusan camat. Sehingga camat tidak bisa menganulir keputusan seorang bupati atau wali kota. Dan seterusnya sampai gubernur. Gubernur tidak bisa menganulir atau membatalkan keputusan seorang presiden. Kalau di negara kita keputusan presiden itu menjadi keputusan tertinggi dalam pemerintahan, walaupun sebenarnya ada namanya keputusan MPR atau ada undang-undang yang diputuskan oleh DPR dan presiden. Kita tahu baru-baru ini ada keluar namanya Kepres yang ditandatangani beberapa minggu yang lalu, yaitu Kepres tentang investasi yang memperbolehkan investasi minuman beralkohol di beberapa daerah provinsi. Lalu setelah mendengar masukan, setelah mendengar banyak pertimbangan, akhirnya presiden sendirilah yang mencabut keputusannya. Kira-kira seperti itu. Betapa pentingnya keputusan itu, sehingga jika kita bisa memahami keputusan yang tertinggi adalah keputusan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, sehingga dalam tema kita berbicara tentang doa yang mengubah keputusan Tuhan. Jadi sebenarnya di dalam Alkitab ada banyak keputusan Tuhan. Keputusan Tuhan adalah keputusan yang absolut, keputusan yang tidak bisa dipengaruhi dan diintervensi oleh siapapun, hanya bisa dipengaruhi oleh Tuhan. Itu nanti yang akan kita dalami. Tetapi berkaitan dengan apa yang kita baca, Tuhan telah memiliki keputusan tentang usia manusia. Mari kita buka dulu dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10. Ini adalah keputusan Tuhan. Mazmur 90 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, ini adalah keputusan Tuhan, sudah membatasi umur manusia hanya 70 tahun. Ada ruang dibuka, boleh sampai 80 jika. Kata jika ini, jika kita uraikan masih banyak prosedur, ketentuan-ketentuan yang harus ditempuh seseorang supaya bisa mencapai 80. Tapi saya tidak usah membawa kita kepada uraian ini, tetapi saya ingin membawa kita kepada sebuah keputusan Tuhan yang sudah membatasi, yang sudah memberi limit umur manusia 70 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, maka saya lihat Raja Hizkia telah memenuhi limit ini sudah 70 tahun. Kira-kira begitu. Limitnya sudah tiba untuk mempertanggungjawabkan hidupnya. Kalau sudah keputusan, biasanya ada tanda-tanda. Kalau limit sudah mau habis, kuota sudah mau habis, siapa yang punya kuota internet, kuota HP, biasanya ada tanda-tanda. Nah, kalau hidup seseorang sudah mulai mendekati limit, ada tanda-tanda, ada sinyal. Mulai muncul sakit, stroke ringan, ada lagi biasanya asam urat, ada lagi banyak biasanya tanda-tanda kalau limit mau habis. Nah, Hizkia saat itu di dalam ayat yang kita baca bahwa dia sudah jatuh sakit,
karena limitnya sudah habis dan dia akan segera mati. Firman Tuhan sudah datang mengisyaratkan lewat Nabi Yesaya, engkau akan mati dan tidak sembuh lagi. Beban yang paling berat dalam hidup seseorang, padahal dia masih kelihatan segar, dia kelihatan ingin masih bertahan lama hidup. Beban yang paling berat bukan supaya dia diberkati. Beban yang paling susah bagi seseorang bukan supaya dia naik pangkat. Dalam kondisi seperti Raja Hizkia, beban yang paling berat bagi dia adalah ketika mendengar berita bahwa limitnya sudah berakhir, dia akan mati. Percaya atau tidak, Bapak Ibu, saudara-saudara mengunjungi orang yang sudah segera mengakhiri hidup, pasti selalu dia ingin memperpanjang limit. Kita tanya, apa kira-kira doamu di masa-masa seperti ini? Paling doanya supaya Tuhan sembuh. Gak ada doanya supaya Tuhan berkati saya, supaya Tuhan tambahkan jabatan. Kalau bisa Tuhan sembuhkan saya, itu saja. Sama persis. Tetapi bayangkan Bapak Ibu, Raja Hizkia sudah habis limit dan diberitahu oleh Tuhan lewat Nabi Yesaya bahwa limitmu sudah berakhir, engkau akan segera mati. Nah, sebelum engkau mati, kira-kira sebaiknya lah sampaikan pesan-pesan terakhir. Ada beberapa kali saya mendengar pesan-pesan terakhir seseorang yang ingin meninggal, baik seorang bapak maupun seorang ibu. Termasuk dulu ada juga istri dari majelis kita. Tahu bahasa di sini disebut mungkin situa. Dulu kita menyebutnya di sana majelis, karena di Papua itu disamakan kalau situa itu disebut majelis gereja. Nah, sebelum meninggal saya sering mengunjungi, sampai meninggal. Pesannya berbeda-beda. Kalau biasanya bapak-bapak mau meninggal pesannya, Ma, kalau saya sudah mau mati, saya mau tinggalkan mama dan anak-anak, mama jangan nikah lagi ya. Karena seorang bapak kalau istrinya menikah lagi dia paling takut. Saya tidak tahu. Tapi biasanya juga kalau ibu-ibu mau meninggal pesannya hampir sama. Pak, saya kan udah mau mati Pak. Bapak jangan nikah lagi ya. Bapak-bapak ini bilang, siap Ma, selamat jalan Ma. Ini jujur loh, ini kenyataan saya bilang. Tapi biasanya kalau ibu-ibu suaminya meninggal, pesan itu dipegang. Betul ya? Dipegang baik, dia tidak mau nikah lagi. Lebih baik dia urus anaknya, dia besarkan, dia sekolahkan sampai jadi. Tapi kalau ibu-ibu yang duluan meninggal, pesannya mirip. Bapak-bapaknya bagaimana? Suka lupa. Lupa. Saya lihat sendiri. 3 hari belum dimakamkan, hari ketiga kan mau pemakaman lah, dia pura-pura menangis juga, tapi dia bilang begini, untuk itu tidak ada di Narwastu. Nah, hampir mirip. Tuhan sampaikan kepada Yesaya supaya Raja Hizkia memberi pesan-pesan terakhir kepada keluargamu, istrimu, anak-anakmu, anak paling tua, anak kedua, anak ketiga, dan seterusnya. Biasanya pesan-pesan itu berbeda-beda. Hai nak yang paling tua, kamu ini kan anak paling besar, kamu baik-baik sama adikmu, oh jangan kamu sakiti adikmu, kira-kira begitu. Tapi ada juga yang berbeda. Karena dia orang yang berhasil, lalu anak paling tua pesannya apa? Nah, kamu kan anak paling tua, jadi harta kita kan ada pabrik di Riau, ada kelapa sawit luas begini, kamu yang bertanggung jawab. Siapa? Anak paling kedua datang lagi, nah
Kan ada kebun karet kita di Kalimantan. Sekarang kau yang bertanggung jawab untuk itu, nak. Siapa? Sampai anak paling bungsu. Semuanya berkata siap. Ini biasanya pesan-pesan begitu. Jadi kalau ada nanti yang mau mengakhiri hidup, sampaikan pesan-pesan. Tapi saya harus jadi saksi. Tapi terakhir kan ada kalimat kunci. Karena semuanya udah siap. Pesannya apa? Ya, anak paling tua, anak paling bungsu, semuanya udah siap. Tapi ya, kalian harus patungan menyelesaikan hutang yang di bank. Karena kalau tidak, semua habis disita. Semuanya saling lihat begini. Karena biasanya orang senangnya mau, susahnya tidak mau. Tapi kita di sini, saya percaya kondisi apapun, hubungan keluarga, hubungan persaudaraan harus tetap dijaga. Amin. Amin. Nah, pesan terakhir itu sangat penting. Sehingga sampai Tuhan menyampaikan kepada Yesaya, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apa yang terjadi? Sikap yang pertama diambil oleh Raja Hizkia, bukan menyampaikan pesan, bukan memanggil istri, kalau bahasa Papua metua, bukan memanggil anak-anak. Tetapi dikatakan di sini, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding. Sikap pertama dia mengalihkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Doa itulah yang akhirnya mengubah keputusan Tuhan. Apa pertimbangan Tuhan memperpanjang usia atau memperpanjang limit dari Raja Hizkia? Jika kita lihat pada ayat yang ketiga, hidup yang berkenan. Saya bacakan demikian, dikatakan, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Kata lainnya, hidupnya berkenan selama hidup. Akhirnya Tuhan mikir, wih, benar juga, selama hidup ini gak neko-neko, gak macam-macam. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan tulus hati. Masa seorang raja bisa menjaga hidupnya, standar hidupnya sebagai anak-anak Tuhan? Oh, kalau pejabat itu biasanya lebih banyak hidup glamor. Karena kita tahulah, uang ada, kesempatan ada, semuanya. Oh, semua ingin dekat dengan pejabat yang banyak uang. Dia raja, semua ingin dekat. Tapi dikatakan di sini, hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Masih adakah di antara kita, di antara jemaat, yang kelak pun engkau makin diberkati, kelak engkau jabatanmu makin naik? Karena itu adalah doa kami, supaya Tuhan memberi jemaat ini makin naik, bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tapi apakah engkau memiliki komitmen seperti Raja Hizkia? Sekalipun uang banyak, tetapi uang tidak menjadi penguasa dalam hidupmu. Sekalipun engkau memiliki jabatan yang tinggi, tetapi jabatan yang tinggi tidak akan mendikte hidupmu. Raja Hizkia selalu menjaga hidupnya supaya berkenan di hadapan Tuhan. Saya bukan berkata sudah sangat berkenan di hadapan Tuhan, tapi 15 tahun saya menjadi anggota DPRD berjenjang, DPRD tingkat 2, DPR provinsi, dan sampai DPD RI atau anggota MPR RI. Saya bisa melihat bersama-sama dengan teman dari dulu peluang untuk
hidup tidak benar itu terbuka. Tapi bagaimana kita bisa menjaga hidup kita supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya menjadi orang yang sangat salut melihat Raja Hizkia, walaupun dia hidupnya berlimpah jabatan dan harta, tetapi dia berani memiliki nilai tawar kepada Tuhan dan berkata, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan tulus. Jadilah orang yang setia, jadilah jemaat yang setia. Mencari jemaat yang pintar, menjadi jemaat yang hebat sebenarnya tidak terlalu sulit. Tapi mencari jemaat yang setia. Gereja kita ini kita mulai dulu lebih kurang hampir 6 tahun yang lalu. Banyak liku-liku yang dihadapi. Terakhir kita hanya ibadah di ruko yang kecil. Tapi saya lihat jemaat itu masih tetap setia. Mari kita beri tepuk tangan kalau tepuk tangan. Karena itu saya ingin menanamkan kita semua jadilah jemaat yang setia. Bukan setia setahun 5 tahun, tapi setia sampai Tuhan menjemput. Dia berani menyatakan dirinya kepada Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan tulus hati. Mencari orang yang tulus hati. Orang yang tulus hati itu gak neko-neko, gak macam-macam. Pokoknya ibadah. Kerja, mengerjakan apa yang bisa dikerjakan. Dia mengurangi bicara, tetapi memperbanyak kerja, memperbanyak melayani, memperbanyak doa. Itulah jemaat yang setia dan tulus hati. Nggak perlu dia cari pujian, nggak perlu dia cari panggung, nggak perlu dia cari pamor. Itulah orang yang tulus. Dan saya melihat tanda-tanda itu ada di jemaat Narwastu. Hidup yang berkenan itu menjadi pertimbangan Tuhan, memperpanjang limit. Yang kedua, ayat yang kelima dikatakan, baliklah. Saya dari ayat 4 saja saya baca. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Jadi tadi Nabi Yesaya disuruh menyampaikan pesan bahwa limitmu habis akan mati. Tapi dia belum pulang. Karena Hizkia mengambil kesempatan momen yang paling cepat, tepat, berdoa. Dia nggak perlu cari dokter dulu. Dia nggak perlu cari medis dulu yang paling hebat. Dokter di mana ya? Tidak. Dia mencari Tuhan. Lewat dikatakan dia berdoa. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Jadi datang lagi firman Tuhan. Apa? Baliklah Yesaya dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu telah kudengar doa. Jadi tidak lama-lama. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Jadi alasan yang kedua sehingga Tuhan memperpanjang limit waktu Raja Hizkia karena doa dan tangisan. Tidak cukup kadangkala kita hanya berdoa, tapi ekspresi dari doa yang sungguh-sungguh biasanya tangisan, air mata, ledakan suara. Boleh juga kita berdoa, boleh, tapi ledakan suara, ledakan tumpahan air mata itu pun menjadi pertimbangan Tuhan. Sehingga Tuhan menyebut, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu yang tumpah. Ada air mata yang ditumpahkan. Air mata Raja Hizkia, air mata saudara, itu ditaruh di kirbat Tuhan. Saudara tahu kirbat? Kirbat itu biasanya tempat seperti buli, tempat minuman raja.
Jadi tidak, kalau raja itu biasanya ada tempat minum yang khusus. Mungkin kita pun di rumah biasanya ada cangkir favorit kita, gelas favorit kita. Disitulah diisi air matamu, dicangkir di tempat favoritnya Tuhan, ditaruh di kirbat itu. Tuhan menghargai air matamu yang tumpah lewat doa-doa. Karena itu jangan engkau berdoa hanya, saya tidak katakan salah, tapi bagaimana engkau merebut hati Tuhan. Menggumuli suamimu, menggumuli istrimu, menggumuli anak-anakmu, menggumuli keadaan yang engkau hadapi. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air mata. Pertimbangan yang ketiga, sehingga Tuhan memperpanjang limit. Pada ayat yang ketiga sampai 6, dia katakan kembali, saya baca ayat ini, Tuhan ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Jadi pertimbangan yang ketiga sehingga Tuhan memperpanjang limit adalah perbuatan yang baik. Sebab dijelaskan di sini bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Ini menjadi nilai tawar bagi Hizkia ketika dia menghadapi masa yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Apa nilai tawar kita ketika kita menghadapi masa yang sulit? Kalau belum ada nilai tawar kita, lalu bagaimana Tuhan bisa merasa iba ingin menolong kita, ingin bersegera menolong kita? Karena itu selagi engkau adem-adem, selagi kita baik-baik, dari hari ini mari ukir nilai tawar. Ukir nilai tawar, supaya ketika engkau menghadapi beban yang mungkin mirip seperti Raja Hizkia, siapa tahu kita tidak tahu suatu saat, tapi itu menjadi nilai tawar. Ingatlah Tuhan apa yang baik aku perbuat. Apa yang baik yang engkau perbuat. Kalau ditulis semua, ada banyak perkara yang baik yang Hizkia buat. Menolong orang susah, mendengar tangisan-tangisan orang yang berkesusahan, membantu orang-orang yang membutuhkan, dan berkorban mungkin untuk pekerjaan Tuhan, berkorban untuk gereja, berkorban untuk pelayanan, berkorban rela hujan-hujan demi latihan, demi persiapan melayani. Makin sering engkau mengukir nilai tawarmu, supaya ketika engkau berdoa, engkau bisa berkata, Tuhan ingatlah ketika aku muda dulu, hujan-hujan pun ku terobos masuk ke gereja. Ini nilai tawar. Walaupun engkau berkata, Tuhan ingatlah walaupun aku jauh dari rumah, tetapi aku tepat datang sebelum ibadah. Berapa tahun Tuhan bilang? Ada 20-30 tahun yang lalu. Wah, Tuhan bilang, wah setia sekali. Kalau begitu, bukan limitnya, tambah. Tapi mungkin ya jangan 15 tahun, Tuhan bilang 10 tahun aja ya. Kan 10 tahun aja kalau kita udah hampir semaput, 10 tahun ditambah luar biasa. Perbuatan baik apa yang sedang kita kumpulkan untuk menggugah hati Tuhan suatu saat kita menghadapi pergumulan? Kalau saya sudah mulai saya ukir hal-hal itu kepada Tuhan. Saya pernah pelayanan ke pedalaman Asmat. Saya hampir mati ditikam orang dengan tulang kasuari. Saya sudah pernah hampir mati di Intan Jaya. Mana Stephen di sini? Kampungnya Stephen ini yang sekarang lagi bergolak OPM atau kelompok apa yang disebut. Dan saya mengenal Stephen ini di situ dulu sekitar 5 tahun yang lalu. Tidak ada orang yang berani turun saat itu karena sedang lagi perang. Tapi saya dijemput di bandara dengan pesawat kecil yang hanya muat 6 orang. Saya dijemput
diutus Stephen yang diutus menjemput saya, tapi Stephen pulang lagi. Dia tidak yakin bahwa yang datang itu pendatang. Rambut lurus, dia pulang lagi. Dia pulang lagi, dia lihat, nggak ada yang datang bang. Karena dilihat, nggak mungkin ini pendatang berani datang di masa perang ini. Akhirnya pulang lagi dia karena disuruh pendeta. Itu sudah, yang rambut lurus itu sudah yang tamu kita. Baru Stephen datang lagi jemput saya pakai motor. Ini Pak Pendeta, iya. Waduh, tadi saya sudah lihat Bapak katanya. Akhirnya saya dijemput dan kami keliling melihat situasi yang sangat, orang ngintip dari jendela begini, siapa pendatang satu ini, badan gemuk saat itu badan saya gemuk sekali, berani di tempat-tempat yang perang ini. Banyak hal kadang-kala yang kelak suatu saat itu menjadi nilai tawar kita kepada Tuhan. Karena itu dari hari ini, hai generasi muda, ukir sesuatu yang akan kelak bisa menjadi nilai tawarmu ketika engkau menghadapi kesusahan. Tuhan, aku sudah baik-baik melayani. Tuhan, aku sudah sungguh hati melayani. Kok belum kerja? Ada kesaksian anak kami Hizkia. Dia baru saja sukacitanya melayani dan dia perkatakan firman Tuhan. Tuhan, sudah aku lakukan firman Tuhan seperti Pak Gembala. Semua orang katakan kalau melayani sungguh-sungguh, bekerja begini. Dia perkatakan. Begitu dia pulang nyampe di rumah, dia buka email, Anda ditolak. Hanya beda jam. Tidak usah kecil. Jangan kecup hidup ini, karena Tuhan selalu merancangkan yang terbaik bagi kita. Makanya dia berkata begini, sejauh langit dari bumi, begitulah rancangan Tuhan jauhnya, lebih indah dari hidup kita. Karena itu jemaat Narwastu, jangan kecup walaupun hidupmu saat ini. Dan saya melihat jemaat Narwastu yang setia dari dulu, di waktu kita merintis pelayanan ini, semuanya kan hanya rata-rata semua anak jalanan. Orang-orang susah banget, sewa rumah harga 200.000 aja susah. Tapi saya melihat sekali, mereka udah mulai Tuhan angkat. Setia, itu nilai tawarmu. Setia sungguh-sungguh, tulus hati, itu nilai tawarmu. Walaupun engkau mungkin tidak dipromosikan jadi tim pelayan, tidak apa-apa. Melayani itu bukan harus namanya tertulis. Justru jauh lebih besar pahalanya engkau tidak tertulis namamu, tapi engkau melayani. Daripada engkau ditulis namamu melayani tapi enggak melayani, diminta pertanggungjawan jawab sama gembala dan sama Tuhan. Perbuatan baik itu menggugah hati Tuhan. Itulah menjadi pertimbangan Tuhan, dibuka limit, perpanjang usianya 15 tahun. Tapi ada juga ternyata Tuhan itu Tuhan yang berkeadilan. Ada juga yang diperpendek limitnya. Kan 70 tahun tadi. Tuhan bilang, ini gak cocok 70 tahun. Diperpendek. Limitnya itu dikurangi. Itu ada pada Ananias dan Safira. Dalam Kisah 1 ayat 1-11. Coba kita buka dulu sekilas. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1-11. Singkat aja saya baca. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Jadi suami istri ini anggota gereja. Anggota gereja, anggota jemaat. Bahkan sepertinya mereka ini ring satu. Jadi di gereja itu kan biasanya katanya seperti itu. Ada yang dekat sekali sama Pak Gembala. Kapan-kapan Gembala, kapan-kapan Bu Gembala. Sebentar-sebentar masalah kecil Ibu Gembala. Nah kira-kira begitu Safira dan Ananias. Mereka ini sebentar pergi ke pastor, sebentar ketemu Pak Gembala. Gembalanya saat itu Rasul Petrus. Tapi lihat, diperpendek limitnya, dikurangi dari 70 tahun. Masalahnya apa? Seseorang itu bisa dikurangi limit
kalau kesalahannya semakin fatal, kalau hidupnya makin tidak berkenan, contohnya di luar lain, di dalam lain, ibaratnya apa itu? Munafik, di dalam dan di luar beda, iya kan? Safira Ananias, Pak Gen, halo Pak Gen. Kalau orang lain bilang ini jemaat yang hebat, luar biasa ini, karena dia bawa berkat ke rumah Tuhan. Akrab sekali dia dengan Pak Gembala, dengan Petrus, jadi ring satu. Sebentar dia pergi, tapi Tuhan melihat hati, luarnya beda, dalamnya beda. Tapi di sini semua luar dan dalam sama. Amin. Tidak boleh lip service, tidak boleh supaya dekat dengan Pak Gembala. Natural aja, biasa aja. Karena yang tidak natural itu nggak bertahan lama. Yang natural itu, yang original itu bertahan lama. Yang KW itu, KW 5 apalagi, itu nggak tahan lama. Jadi jadilah jemaat yang natural, yang original. Amin. Biasa aja, apa adanya. Ananias dan Safira. Jadi Tuhan itu yang adil. Ada yang diperpanjang, ada yang diperpendek, tapi ada yang pas. Kalau saya sih, kalau bisa diperpanjang, tapi kalau pas juga nggak apa-apa lah. Jadi harus siap dari sekarang. Saya harus siap kan? Semuanya kita harus orang-orang yang selalu berpadan, bercermin kepada firman Tuhan. Kita akan masuk. Kalau tadi berbicara tentang keputusan, keputusan itu dianulir karena apa? Nah sekarang kita lihat doa. Akhirnya Tuhan merubah keputusannya oleh doa Raja Hizkia. Luar biasa doa bisa mengubah. Kita tahu tadi makin tinggi jabatan seseorang, keputusan itu makin sulit. Karena itu menyangkut harga diri, wibawa. Dalam keputusan itu ada wibawa. Dalam keputusan itu ada kuasa. Sehingga seseorang gak mudah mencabut keputusannya. Tapi lihat Tuhan yang absolut, keputusannya bisa dia cabut hanya karena doa. Karena itu jemaat Narwastu harus menjadi pendoa. Semuanya kita harus membiasakan diri, hidup kita, gaya hidup kita harus selalu berdoa. Saya kadang-kala dengan keluarga menara doa jadi 2 kali kadang-kala sehari. Karena di Papua juga menara doa jam 12, di sini kan masih jam 10. Akhirnya kami berdoa jam 10 itu. Menara doa kita di sini jam 1. Ya kami kalau tidak sibuk kami berdoa lagi jam 1. Tapi kadang-kadang kalau sibuk salah satu, tinggal kami rangkum doanya bareng untuk Narwastu Jakarta dan untuk Narwastu Papua. Tidak apa-apa, makin banyak berdoa itu jauh lebih baik. Doa itu mengubah keputusanku. Tuhan tidak tertarik dengan harta. Bukan Tuhan tidak butuh harta, tapi lihat daya tarik yang paling utama disebut, telah kudengar doamu dan kulihat air mata. Air mata yang dilahirkan dari doa. Bukan air mata karena dianiaya. Bukan air mata karena tidak lolos atau tidak apa. Tapi air mata yang dilahirkan dari doa yang sungguh-sungguh. Ada banyak tokoh-tokoh di Alkitab atau orang-orang di Alkitab yang doanya karena tangisnya akhirnya Tuhan bersegera menolong. Hana, dia bergumul untuk seorang anak. Karena doanya, hati Tuhan bersegera untuk membuka rahim yang mandul. Walaupun usianya tidak memungkinkan,
Walaupun medis sudah tidak memungkinkan. Karena Tuhan tidak pernah bergantung dengan medis. Tuhan tidak pernah bergantung dengan waktu dan usia. Walaupun sakit apapun tadi Raja Hizkia, Tuhan gak bilang oh pergi berobat dulu, tidak. Tapi ditulis di situ, hari itu juga didengar doanya. Dan hari yang ketiga, Raja Hizkia setelah ditolong, dipulihkan, disembuhkan, dia pergi ke rumah Tuhan untuk mengucap syukur. Jadi kalau sudah ditolong Bapak Ibu, pergilah mengucap syukur ke rumah Tuhan. Jangan langsung pergi pengucapan syukur di mall, di pantai, di puncak, jalan-jalan. Mari hadirkan selalu Tuhan dalam setiap hidup kita. Ananias diperpendek usianya bukan lewat penyakit. Tidak ada sinyal penyakit, tidak ada sinyal cancer. Bisa diperpendek karena orang mau mati itu nggak harus sakit. Tuhan tinggal lihat, oh ini nggak layak diperpanjang, kalau perlu diperpendek. Saat itu Ananias dan Safira tewas seketika. Tapi sekalipun mungkin kita ada sinyal-sinyal sakit penyakit, asalkan kita tetap ada di dalam doa, Tuhan akan bersegera menolong kita. Doa mengubah keputusan Tuhan. Doa Raja Hizkia mengubah limit waktu. Doa seperti apa yang mampu merubah keputusan Tuhan? Karena doa itu tidak hanya sekedar doa, tapi saya lihat dan saya temukan doa yang bisa merubah keputusan Tuhan adalah doa orang yang tulus hati. Jaga hati supaya tetap tulus. Doa yang bagaimana yang bisa merubah keputusan Tuhan? Doa orang yang remuk hati, yang hancur hati, yang hancur. Raja Hizkia itu kalau bisa diceritakan, begitu dia mendengar berita, dia langsung menghadap dinding. Walaupun dia raja, dia tidak malu menghadap dinding. Lalu dia menangis meraung-raung di situ. Meraung-raung menangis di hadapan. Tidak tahulah kalimatnya. Doa yang mengubah keputusan Tuhan adalah doa yang hancur hati, yang remuk hati, dan doa yang dinaikkan tidak putus-putus. Karena itu bagaimana supaya kita bisa berdoa dengan sungguh-sungguh? Responmu kepada firman. Semuanya kita di sini mendengar firman yang sama, dari pengkhotbah yang sama, ayat yang sama, tapi respon belum tentu sama. Ada saja nanti responnya gini. Tapi ada yang responnya begitu dia mendengar firman ini, langsung mengambil sikap, berlutut dan menyembah Tuhan, menutup matanya supaya jangan terpengaruh dengan orang lain, dan dia bersuara. Ini respon. Bagaimana responmu hari ini? Apapun pergumulanmu, apapun jeritan hatimu, responmu menentukan. Respon Raja Hizkia ketika dia mendengar berita tentang kematiannya, responnya enggak macam-macam. Dia tidak cari dokter. Responnya menghadap Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, menuturkan apa-apa yang sudah dia perbuat di hadapan Tuhan. Bila kiranya Tuhan berkemurahan mencabut keputusan itu, ternyata doa mengubah keputusan Tuhan. Hari ini pun keputusan-keputusan Tuhan yang mungkin selama ini hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi doa dan tangis kita itu bisa mengubah keputusan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum saya serahkan ke Pak Gembala untuk memanggil mereka-mereka yang akan didoakan, diteguhkan dalam pelayanan,
saya ingin membacakan firman Tuhan kepada saudara-saudara yang akan menerima tugas dalam pelayanan hari ini, yang tertulis dalam 1 Timotius 1 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya bacakan, ini perlu perhatikan baik-baik. Syarat-syarat bagi penilik jemaat. Benarlah perkataan ini: orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat atau pengurus gereja menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Saya lanjut lagi. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang yang terhormat, jangan bercabang lidah. Saya ulangi, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu. Nah ini, mereka juga harus diuji dahulu. Kenapa perlu diuji? Tentu banyak penjabarannya. Mereka harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu, setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Jadi urus keluargamu dengan baik, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Demikian Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada